me out, but I'm still holding the throne. You never know till it's over. So pretty it hurts. Just beware of the thorns. You gotta clear. Persiapan hari keempat IMS Jawa Riba 2. Kita ada di Jogja, sekarang mau menuju dealer Yamaha ya, servis ringan ya. Jadi hari ini tuh hari keempat ya? Hari keempat. Nah, Kita berangkat Kamis. Kita ke dealer Yamaha dulu karena ke bengkel ya, bengkel Ya. Karena ingin ngecek sesuatu apakah, karena kan ini perjalanan cukup jauh ya, jadi kita ngecek apakah tekanan angin berkurang, apakah volumenya masih oke gitu, atau di bagian CVT-nya ada yang longgar dan sebagainya. Nah itu kita perlu cek tuh. Ya, intinya cek ringan lah ya, Cek ringan lah. servis ringan. With me for too long. Got a chance to start over. Disguise the man I was. Correct what I did wrong. You got a glimpse, and you can't resist. Luring you in closer. I guess I got a jinx. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. Dengan Mas siapa Mas tadi Mas? Sorry. Mas Widi. Mas Widi, dengan Mas Widi. Jadi kita melakukan servis, pengecekan secara menyeluruh dan pengecekan ringan untuk semua hal yang memang harus dicek, karena ini perjalanannya lumayan jauh, 500 km kemarin dan tambah berapa kilometer lagi ya kan ya. Jadi totalnya bisa sampai sekitar 2000 km jarak tempuh. Jadi mau nggak mau kita harus ngecek dan memastikan semuanya aman. Nah tadi apa aja yang dicek Mas? Oke. Secara general. Secara general untuk motor touring yang itu perjalanannya lebih dari 10 km, yang jelas poin satu yang paling penting adalah oli. Oli Itu memang harus kita cek kalau pas perjalanan jauh. Yang kedua adalah filter udara. filter udara. Kita nggak tahu perjalanan penuh debu atau enggak. Jadi setelah kita jalan, begitu kita ganti oli, sekalian kita bongkar untuk filter udaranya. Begitu. Oke. Terus yang selanjutnya adalah tekanan ban. Tekanan ban. Karena dia kondisi jalan kita di tempat kita nggak tahu ya, ada yang rata, ada yang berlubang, ada yang lubang. Oke. Makanya kita harus cek selalu untuk tekanan bannya. Mungkin itu poin 3 yang penting harus kita Tiga cek poin selalu. penting. Terima kasih Mas Willy Sama-sama. sudah ngecekin motor kami bertiga dan kita siap gas lagi. Oke, hati-hati di jalan. Pokoknya keren. Oke, kita akan menuju ke mana nih? Ke Candi Bayu Libo. Kita akan Sekitar menuju setengah jam perjalanan. berapa? Setengah jam perjalanan ke arah Candi Prambanan lah arahnya. Setengah jam perjalanan ke Sleman itu. arah Candi Prambanan. Jadi kita akan menuju Candi Bayu Libo. Kita akan lihat seberapa dahsyat efek PPKM di sana ya. Oke. Sip. Sampai di Candi Bayu Libo dan bisa dilihat tadi sepanjang perjalanan memang sepi ya, padahal ini hari Minggu loh, jadi ya memang karena sepi ini ya, masih sepi. pembatasan ya, Betul. pembatasan pariwisata juga masih ini, jadi ya kita akan coba bantu
untuk membuatkan virtual tour. Jadi ini salah satu candi yang mungkin nggak Banyak orang tahu. banyak orang yang tahu gitu. Jadi memang nggak bisa masuk ke area candi, jadi kita cuma bisa ngelihat nongkrong-nongkrong di sini di pinggiran candi. Tadi minta izin sama Pak pengamanan di sini yang di daerah sini, jadi ya memang nggak bisa karena masih ditutup. Jadi ya begitulah kondisinya ya. Tapi kalau kalian misalnya satu saat udah bebas kemana-mana dan udah divaksin tentunya, Candi Banyunibo yang di belakang gue ini wajib lo masukin jadi destinasi wisata yang akan lo kunjungi. Oke, kita gas ke tempat selanjutnya. Namanya apa Om Pekik? Tempat selanjutnya? Candi Boko. Candi Boko. Oke, gas. Keraton Ratu Boko yang jaraknya juga tak jauh dari Candi Banyunibo ini memang masih tertutup untuk pengunjung. Gue dan Om Pekik pun sudah mengantisipasi hal ini dan iseng saja untuk datang langsung ke sana. Namun aturan tetap aturan. Dari sini akhirnya gue dan Om Pekik langsung melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya, yaitu Gua Rancang Kencono di wilayah Mungguran, Gunung Kidul. Destinasi ini jaraknya sekitar 30 km dari titik start kami di Keraton Ratu Boko. Gas! Oke, nah ini tadi kita dikasih tahu tadi tempatnya tutup ya sementara ya. Tutup yang air terjun. Air terjun yang tutup ya. Kalau Gua Rancang Kencono masih bisa lihat, masih bisa ini. Masih bisa masuk. Ya, karena ini nilai sejarahnya tinggi, besar ini, tinggi ini. Oh, jadi kita ke Gua Rancangnya ya. Ke Gua Rancangnya air terjunnya karena PPKM, jadi kita mematuhi lah tutup. Jadi kita Tadi katanya jalan berapa meter ke dalam? 400 meter. 400 meter, lumayan jauh juga berarti ya. Lumayan ngilu kaki ya. Nah, gimana? Kita mau masuk ke dalam apa cukup sampai di sini? Kita apa ke gimana? guanya aja, kita lihat guanya. Oh gitu. Ya. Guanya Ya. kan di depan ini. Oh, udah ada di sini. Ini depan. guanya nih. Ini Oh ini. Iya, ini uniknya biasanya gua kan di bawah bukit gitu. Iya. Ini di bawah. Itu gua itu. Oh gitu. Ayo kita turun lihat ya. Oke, sip. Kita lihat guanya aja ya. Ya. Nah, ini kita sekarang udah ada di dalam gerbang Gua Rancang Kencono. Rancang Kencono apa Rancang Kencana? Rancang Kencono. Rancang Kencono, karena di daerah Jawa makanya kita pakai O ya. Oh, Rancang iya. Kencono. Iya, Gitu ya. Nah, dengan Bapak siapa? Kepu. Bapak Kepu. Nah, Bapak Kepu ini penduduk asli di daerah sini. Tetangga sini ya. Dan memang dari kecil
sudah bermain di dalam gua sini Ya, betul. Main umpet, main bola di sini. sudah main di dalam sini dan ya memang dari sejarahnya memang sekitar 3.000 tahun lalu memang sudah dihuni oleh manusia ya Iya. goanya. Nah, ini pun sejarahnya pohon ini sudah ratusan tahun lalu sudah ada katanya. Nah, ini juga sempat dijadikan tempat apa namanya? Ritual Oh, sampai sekarang masih kepakai sampai masih dipakai. untuk ritual-ritual ya. Ya, masih sembayangan, ritual, sembahyang. topon itu masih dipakai. Terus masalah gaib itu makanya kalau Bapak tadi udah punya indera itu pasti sudah disambut, Sambut. disalami, sudah pasti Oh, keluar oke, ada. oke. Kan gitu. Kalau Yang biasanya yang udah ini yang bisa ngelihat. Ya, Nah, iya, ada. Yang di bawah pohon sini, ini yang namanya ini, yang ini sini itu pasti ada muncul, pasti. betul, Ya, gitu. biarpun nggak ini pasti muncul. Nah, tadi ada sempat disebutkan Sunan Kalijaga atau Kerajaan, waktu kerajaan ya. Ya, Nah, itu kerajaan. gimana ceritanya, Pak? Kan singgah ke sini mampir, mau ke jalur selatan ke pantai Ngubaran, kan mampir singgah sini dulu. Nah, merencanakan yaitu Pertemuan. Pertemuan. caranya bikin strategis atau gimana, pokoknya merencanakan. Iya, menyusun rencana di sini. Menyusun rencana. Guanya itu 2 pintu, Ah, timur sampai Merapi, Mm-mm. kalau barat sampai si gedoknya itu. Nah, ini dalam kondisi apa namanya kayak gini PPKM, Pak. Itu gimana, Pak? Pengunjung Ya, kan pengunjung- sebelumnya rame banget kan apa gimana? Normal. Kalau pas nggak PPKM mungkin normal biasa pengunjung. Sehari Oh, ini sehari ya? sekitar 200-100 nih Bisa paling nyam- sepi. Banyak ya. Paling sepi-sepinya. 200. Banyak itu 200. Oh, 200 lumayan Tiap orang hari. loh ya. Nggih. Niku paling sepi nih hari-hari biasa lah, nggak hari besar. Iya. Kalau hari besar full, Full pasti. libur panjang ya. Bisa sampai berapa orang tuh, Pak? Ribuan. Jadi mungkin cuma itu aja ya kita yang kita ceritain dari Bisa sini. iya. Iya, kalau masalah gua ya seperti itu. Ya semoga inilah pandemi segera berakhir dan Iya, ini iya, kembali bisa rame normal, lagi bisa gitu. normal. Kalau rame lagi Karena kan Masyarakat sekitar kan terbantu. masyarakat Iya, sekitar iya, juga iya. kena ini efek ekonominya. Usai bercerita dalam suasana mistis Goa Rancang Kencono di kawasan Gunung Kidul, gue dan Om Pekik beringsut ke Surakarta mengikuti petunjuk dari peta digital. Dalam perjalanan, pandangan gue tiba-tiba terpana dengan jajaran batu di tanah lapang. Padahal di dekat situ nggak ada tanda-tanda gunung batu. Mumpung lewat, kami pun mampir untuk memberikan jejak digital bahwa gue pernah mampir di sini. Setidaknya rehat bentar sebelum lanjut ke Solo untuk kulineran. Gas!